Oke, siap. Baik, makasih. Oke, Ya, tema hari ini cukup, ya sebenarnya saya cukup khawatir juga karena ini tema yang eh, bisa untuk didefinisikan secara secara kuantiti ya, karena mencari foto yang winning itu memang memang agak sulit. Jadi saya lebih menitik beratkan kepada aspek-aspek penting yang perlu kita tekankan dalam mencari foto-foto, yang bisa kita kirimkan ke salon foto Indonesia. Jadi, saya minta izin juga kepada teman-teman sekalian, para senior untuk, men-sharing-kan materi ini. Oke kok, bisa maju kok? Oke. Ini, tentang diri saya sebagai perkenalan. Kenalkan nama saya Robert Lee, saya dari Bandung ya, maksudnya dari Perhimpunan Amatir Foto Bandung. Klub tertua di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang nanti sekalian promosi yang ingin masuk klub, bisa ke Bandung ya. Intinya saya dari Batam, tapi klubnya di Bandung ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, teman-teman yang ingin join, boleh ke Bandung ya. hmm. Tapi juga boleh tergantung kotanya. Misalnya yang di Papua, mau di Papua. Kalau misalnya untuk Om Petrus di Medan, bisa di TBC, ya. Ini ngajak berantem ini, Kalau ini mau ngajak transfer berantem klub ini, boleh. ngajak berantem ini. Lanjut, Oke. lanjut, lanjut. Oke, ini perkenalan. Jadi saya ingin men-sharing-kan pengalaman dari sebagai peserta dan juga mungkin pernah dipercaya sebagai juri juga untuk di SFI. Oke, kok maju kok. Yes. Nah, daftar isi mengenal salon foto. Jadi saya penting sekali untuk berusaha untuk mengenalkan salon foto ini dulu sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih ketat ya. Maksudnya mencari foto yang seperti apa. Jadi kalau Baik, teman-teman Mr. khususnya Robert ini yang khususnya teman-teman yang belum pernah mengikuti salon foto ataupun intersalon, ya, dengan harapan, mendengarkan, pemaparan ini bisa kurang lebih memahami foto-foto seperti apa sih yang kira-kira, eee, bisa ya, dalam, bisa diterima di foto. Jadi ada 3 materinya mengenai salon foto, hal penting dalam memilih foto, dan sampel foto SFI terdahulu. Dan nanti kita bisa buka Q&A, bisa juga direct ya kalau mau langsung tanya silakan. ini Oke, langsung lanjut kok. makin jarang kami ada Iwan Fals. Nah, apa itu salon foto? Jadi, beda seperti perlombaan foto atau kontes foto yang ada di tempat lain atau di tempat umum ya, teman-teman sekalian. Kita harus bedakan antara salon foto dengan lomba foto. Supaya kita bisa tahu nih, eee, kenapa sih salon foto itu berbeda, ya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya salon foto itu berasal dari bahasa Perancis ya, salon ya. Salon itu bukan berarti salon seperti kita cuci blow rambut atau enggak, bukan seperti itu. Tapi dalam bahasa Perancis itu artinya, suatu ruangan besar. Suatu ruangan besar di mana foto-foto bisa dipamerkan, ya. Jadi suatu tempat berkumpul di mana foto-foto dipamerkan. Jadi dalam hal ini kita sudah bisa mencari garis besar nih bahwa esensi dari salon foto itu sebenarnya adalah pameran, ya. Jadi jangan salah nih, jadi antara lomba di luar negeri, lomba global atau lomba lokal, nasional, dan salon foto itu memiliki tujuan yang berbeda. Esensinya juga berbeda, ya. Jadi adalah mencari foto-foto yang layak kita, pamerkan. Ya, kata layak ini kan memang, eee, menjadi dasar dalam, eee, menentukan foto-foto yang akan dipamerkan dalam suatu ruangan, ya. Dan salon foto ini juga tidak hanya di Indonesia. Jadi seluruh dunia, di seluruh negara juga ada salon foto, ya. Indonesia juga punya salon foto, Malaysia juga punya, Singapura punya, Thailand punya.
Amerika punya, Jepang juga punya. Jadi semuanya punya salon foto dan mereka juga punya salon foto yang nasional ataupun yang regional ataupun yang global ya. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin belum tahu, foto-foto yang dikirimkan dalam salon foto itu sebenarnya bukan kita lombakan, oh mana yang bagus, mana yang kurang, mana enggak. Tapi lebih tepatnya kita kurasi. Jadi kurasi itu kita berusaha menentukan foto-foto yang layak. Layak dalam hal apa? Tentu saja dalam hal teknis, ya, tentu saja dalam hal komposisi, tentu saja dalam hal banyak hal yang kita lihat, ya, terang, gelap, warna, ya, tema, kesesuaian tema dan lain-lain. Jadi itu juri biasanya di babak pertama itu tidak pernah membandingkan antara foto yang pertama dengan foto kedua. Ya memang kita tidak membandingkan. Karena itu berbeda dengan lomba yang langsung sistem gugur, 2 foto dibandingkan, terus diberi nilai mana yang lebih bagus. Tapi salon foto itu lebih kepada mengkurasi, oh ini sudah sesuai, gitu. Sudah benar tekniknya, sudah sesuai karakternya, temanya, dan lain-lain. Jadi kita tidak membandingkan antara foto pertama dan foto kedua, foto selanjutnya. Bahkan kalau misalnya ada satu foto yang sama-sama nih temanya, misalnya pantai yang sama, kita juga nggak membandingkan antara foto pertama dan foto kedua. Itu dalam menentukan foto-foto yang accepted ya, atau foto-foto yang eh, layak dipamerkan. Jadi bukan yang terbaik, yang bagaimana tidak, tapi layak. Oke, nah untuk perlu kita ketahui juga, SFI ini juga mendapat patronasi dari FPSI, yaitu Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia. Jadi tentu saja dalam pengawasan, dalam bimbingan ya dari FPSI atau Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia. Nah, esensi dari SFI itu adalah pameran. Jadi kita tidak pernah mungkin yang belum pernah mengikuti salon foto, mungkin berpikirnya, wah ini lomba nih, kalau dapat gol berarti yang sudah pasti bagaimana. Sebenarnya sama-sama accepted juga itu ya, antara babak pertama yang accepted, ya kan, terus babak kedua untuk menentukan misalnya mana yang masuk ke dalam babak final atau babak final. Tapi sebenarnya pada prinsipnya memiliki derajat yang sama, accepted ya. Nah, SFI ini terbuka untuk umum, ya. Jadi untuk seluruh masyarakat atau pecinta fotografi yang ada di Indonesia. Baik yang senior, baik yang masih baru, baik yang profesional, non profesional, ya, pemula, non pemula, ya, amatir, ya, dan eh, untuk semua genre. Nah, kenapa saya akan dikatakan semua genre fotografer bisa, nanti kita bisa lihat di kategori yang selanjutnya. Jadi tanpa memandang apa istilahnya fotografer yang seperti apa atau foto seperti apa, tapi yang paling penting adalah memenuhi kaidah-kaidah fotografi. Itulah yang kita kurasi, dan itulah yang kita cari, ya. Oke, selanjutnya Om. Nah, oke. Di Salon Foto Indonesia itu biasanya ada 4 kategori. Ada kategori wajib. Nah, seperti yang tadi Om Petrus sudah sampaikan di awal adalah cetak warna dan cetak monokrom. Cetak warna dan cetak monokrom yang selalu ada tiap tahun, ya. Jadi selalu ada tiap tahun dan di mana para fotografer mengirimkan karya fotonya berupa cetakan, ya, cetakan yang telah di-print, ya. Nah, ada juga 2 kategori yang soft copy, di mana para peserta hanya mengumpulkan soft copy. Artinya yang dinilai itu adalah hasil dari soft copy, ya. Kalau dicetak warna, hasil yang dinilai itu adalah hasil cetakan. Jadi itu penting untuk memastikan bahwa hasil cetak itu dicetak sebaik mungkin, ya. Nah, untuk soft copy, ini kebetulan saya contohnya soft copy travel dan street ini saya patokannya SFI tahun sebelumnya atau sebelum-sebelumnya, ya. Bisa saja nanti di SFI Medan
Nanti panitia pelaksana memiliki kategori yang lain ya, karena kalau soft copy itu biasanya kategori yang bebas ya, ditentukan temanya oleh panitia pelaksana dengan disetujui oleh FPSI ya. Yang wajib itu cetak warna dan cetak monokrom. Nah, ini yang penting juga untuk saya sampaikan mengenai juri SFI ya. Nah, juri FFI itu harus memiliki minimal, syaratnya adalah harus memiliki minimal 1 gelar fotografi yang diberikan oleh FPSI. Jadi karena ini salon foto atau intersalon dan lain-lain yang under patronasi FPSI, juri itu harus ya memiliki minimal 1 gelar fotografi. Ya. Terus wajib memiliki sertifikat pelatihan juri dari FPSI. Jadi para juri yang selama ini teman-teman mungkin baca di website FPSI itu semua memiliki sertifikat ya, sudah pasti memiliki gelar. Ya. Jadi sebelum menjadi juri SFI pun biasanya para juri ini telah memiliki pengalaman menjuri misalnya di intersalon yaitu salon-salon foto yang dilakukan oleh FPSI selain Salon Foto Indonesia. Ya, tentu bobotnya intersalon dengan SFI beda ya, teman-teman sekalian. Selanjutnya, SFI juga mengundang juri non FPSI. Jadi artinya gini, eh, kita juga ada juri yang misalnya yang mungkin bukan bersertifikat SFI atau sorry, bersertifikat dari FPSI, tapi mereka-mereka yang dianggap memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa di dalam masyarakat kita undang menjadi juri di SFI. Jadi komposisinya biasanya kita selalu ganjil ya, 3, 5 misalnya. Nah, kalau 5 misalnya mungkin ada 1 atau 2 yang memang dari juri-juri umum, artinya juri-juri dari yang saya katakan memiliki keunggulan di masyarakat. Nah, ini yang juga penting nih bagi teman-teman sekalian bahwa penjurian ini biasanya diawasi, harus diawasi ya. Pertama oleh koordinator juri. Jadi misalnya ada 5 juri, juga ada koordinator juri. Ya, koordinator juri ini mengawasi supaya penjurian ini bisa benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan yang ada ya. Terus ada pelaksana SFI ini. Misalnya nih Om Petrus nih kan pelaksana SFI ini nanti di SFI 45. Beliau juga nanti akan menjadi istilahnya menghadiri ketika ada penjurian, mengawasi ya. Dan tentu saja akan juga diawasi oleh federasi. Oke, ini mengenai SFI ya. Salon Foto Indonesia. Jadi teman-teman sudah bisa punya bayangan nih bahwa SFI ini bukan semata seperti lomba-lomba yang kita dengar di mana-mana yang mungkin mencari juara 1, 2, 3 tidak. Kita lebih kepada esensinya adalah pameran. Selanjutnya Om Petrus, lanjut. Oke, ini bagian yang paling penting. Ya, biasanya sebelum lomba itu banyak ya, sebelum dikurasi fotonya tuh banyak jenjang-jenjang yang harus kita perhatikan. Dan biasanya foto yang berhasil itu adalah foto yang istilahnya eh, benar-benar dipersiapkan dengan baik ya. Satu, foto seperti apa sih yang biasanya kita kirimkan? Kalau tadi kita bicara ada 4 kategori, berarti foto yang dikirim tuh harus sesuai dengan kategori. Oke? Dan biasakanlah untuk membaca ya, membaca apa di websitenya Salon Foto Indonesia, kategorinya apa, syaratnya apa, ya, uploadnya bagaimana, ya, ngeprintnya seperti apa, formatnya seperti apa. Karena itu tahap awal untuk bisa dikurasi dengan baik dan akhirnya accepted. Ya, teman-teman ya. Biasanya kalau dulu tuh saya sering kali gagal tuh gara-gara saya nggak baca. Saya agak bandel lah misalnya. Saya nggak baca, ya akhirnya harusnya saya tidak boleh kirim foto foto misalnya foto figura atau foto sepeda di kategori travel, saya malah foto kamera apa sepeda misalnya ya, ini contoh ya. Atau harusnya saya kirim fotonya harusnya foto fauna, tapi saya malah kirimnya foto yang lain, jadi tidak sesuai dengan kategori. Kan sayang ya teman-teman ya, karena kita berpikir, "Oh sekilas mungkin maksudnya begini," gitu. Nah, itu yang harus kita cermati. Terus
perhatikan originalitas foto yang dikirimkan. Maksudnya ini adalah, pastikan bahwa teman-teman, juga hasil foto sendiri gitu ya. Jangan foto foto orang lain dipakai atau, eee, apa, plagiat misalnya 100%, terinspirasi sama plagiat itu memang agak sulit kita bukan sulit ya, maksudnya ya harus kita bisa bedakan ya. Jadi original itu penting sekali dalam salon foto ya. Tidak hanya salon foto sebenarnya, dalam semua lomba pun juga plagiat itu atau original itu penting ya, harus apa, diperhatikan. Ketiga, hindari foto-foto yang terlalu sering replikasi atau klise. Jadi foto-foto klise itu jadi begini teman-teman, misalnya dalam satu kategori kita biasanya setiap tahun satu kategori itu 1.000 sampai 2.000 foto ya. Terus fotonya hampir semuanya rata-rata sama dan sering kita lihat ya. Artinya itu kan foto-foto yang klise. Foto klise itu adalah foto yang sering kita lihat. Apakah boleh sih sebenarnya ngirim foto klise? Boleh, tidak ada masalah ya. Karena pada babak awal kita hanya menentukan accepted atau layak dipamerkan. Dan tapi kalau ketika ingin kita maju ke tahap selanjutnya, foto tersebut ada kemungkinan akan tidak bisa berjuang di level yang selanjutnya. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman memiliki foto yang, tidak klise, nah itu bisa dikirimkan. Karena peluangnya untuk dipamerkan itu lebih besar, ya. Oke, terus, SFI memberikan pengalaman belajar kepada fotografer baru atau baru memulai. Maksudnya begini, jadi misalnya saya nih baru baru tahu nih soal SFI tahun ini saya mau ngirim foto, dan saya juga baru belajar foto, dan biasanya saya ini kalau belajar foto pertama mungkin model, mungkin landscape, terus ikut teman moto gitu ya. Itu kan sebenarnya berhak juga untuk mengikuti salon foto ya. Karena apa? Walaupun itu mungkin kelihatannya sudah sering kita lihat dan foto, tapi kita kan masih belajar ya, masih belajar, terus selalu ada apa ya, ada semacam kesempatan bagi siapapun untuk mengirimkan. Karena salon foto ini terbuka untuk umum dengan kemampuan fotografer yang dari yang basic sampai yang paling advance pun semua berhak, ya. Jadi, makanya kalau misalnya teman-teman pernah lihat di website hasil-hasil accepted kok fotonya kok kayaknya biasa ya, biasa tuh maksudnya biasa itu artinya kok saya udah pernah lihat di foto seperti ini gitu. Ya karena memang mungkin ada orang yang baru belajar, kita menghargai itu, terus dia, secara teknis benar, bagus ya, terus poinnya juga sesuai dengan target yang kita tentukan, maksudnya target ketika memilih mana yang accepted kan. Jadi ya itu boleh-boleh saja ya. Sekali lagi esensi dari salon foto itu adalah pameran dari awal, ya. Jadi yang layak, sesuai dengan kaidah fotografi, itu bisa. Nah, pastikan foto dibuat dengan teknik yang benar. Jadi salon foto ini memang lebih menitik beratkan pada teknik yang benar, ya. Bagaimana foto itu dibuat, apakah dia fokus, apakah dia tajam, komposisinya benar apa enggak, ya. Karena kita ketahui dalam fotografi komposisi itu banyak ya. Ada yang sepertiga, ada golden spiral, ada dead center. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya juga membantu para fotografer untuk mengirimkan fotonya ke salon foto. Pastikan foto-foto kita tuh tidak dibuat dengan sembarangan gitu. Artinya, perhatikan kaidah-kaidah foto dengan baik dan benar. Terus pastikan foto dibuat dengan teori yang benar, misalnya arah cahaya, logika foto ya. Jadi misalnya nih digital nih kalau ada di open color atau open monochrome digital ada 2 matahari atau 3 matahari atau bagaimana, kita tahu nih matahari jatuhnya misalnya cahayanya bayangan jatuh sebelah kanan harusnya ya, tapi ternyata dibuat sebelah kiri. Karena ada 2 objek yang sejajar atau bagaimana kita bisa tahu. Jadi pada prinsipnya salon foto ini juga selain menitik beratkan pada teknis, juga memperhatikan logika foto yang baik dan benar. Jadi, kita boleh membuat foto-foto yang composite, tapi pastikan bahwa composite itu juga memperhatikan arah cahaya. Misalnya kok tiba-tiba misalnya,
fokus mukanya tapi belakangnya harusnya bokeh malah kita buat terang gitu. Itu bisa kebaca ya. Jadi hal-hal seperti itu kita harus kita perhatikan dengan baik. Pastikan editing foto yang baik dan benar. Nah, ini penting ya untuk kategori kartu tertentu seperti open color dan open monochrome ya, cetak warna dan cetak monokrom, itu memiliki teknik yang berbeda masing-masing ya. Kalau warna mungkin kita lebih dominan warna, kita mungkin bermain dengan saturasi, editing saturasi. Kalau monokrom kita bermain dengan shadow dan highlight-nya, seberapa tinggi highlight-nya, seberapa rendah shadow-nya, seberapa gelap, atau seberapa terang itu penting. Jadi, kita harus bermain dengan teknik foto yang benar-benar presisi ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa juga nih matahari terlalu terang, tapi bawahnya malah nggak terlalu terang, terlalu gelap, itu logikanya nggak main gitu. Jadi harus kita perhatikan dengan baik ya, teman-teman. Kirimkan foto yang out of box, itu di mana-mana sama, kalau kita mengirimkan foto yang out of box, itu membantu para juri untuk lebih melihat foto itu lebih 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 teliti lagi, lebih menarik perhatiannya. Kalau misalnya untuk color misalnya warna-warna merah, warna-warna kuning ya, itu biasanya menarik ya, menarik sekali sehingga juri pun juga akan lebih wow gitu ya, gitu. Atau hitam atau misalnya foto-foto yang hitamnya malah di-wash semuanya seperti kita, apa itu, hitamin semua pakai satu warna itu juga hati-hati gitu, jadi memang harus pelan-pelan. Dan ingat ini di print ya, kalau di print itu, dicetak monokrom atau cetak color, itu yang dinilai itu adalah hasil print ya, bukan hasil upload foto, soft copy ya. Jadi, pastikan juga memperhatikan hasil cetakan. Pastikan harmonisasi warna terang gelap itu mirip ya. Bebas menggunakan alat foto apapun. Jadi sebenarnya suka ada pertanyaan, kalau saya pakai handphone boleh nggak? Boleh. Pakai kamera paling canggih atau manual boleh. Mau pakai misalnya, analog silakan ya. Yang penting begini, kalau misalnya cetak kita kan udah jelas ya, udah tahu. Tapi kalau misalnya digital, itu kan ada minimum. Misalnya harus 300 dpi, harus sisi terpanjangnya 1920 ya, itu harus memenuhi dulu gitu. Tapi kalau misalnya handphonenya ternyata handphone zaman dulu, ya dikirim kan nanti hasilnya kan tidak maksimal. Jadi yang penting adalah memenuhi standar minimal dari, ukuran images-nya ya, itu bisa dilihat di Photoshop atau di Lightroom. Tapi biasanya kita 2 MB dengan 1920 maksimum ya, sisi terpanjang ya. Sekarang vertikal pun sudah 1920, itu tergantung dari kalau di luar negeri ada yang 3 MB ya, 3 ada yang 1920 terus 1080 sisi vertikalnya. Tapi nanti teman-teman bisa dicek di website. Makanya penting sekali untuk membaca website. Ini kalau terlalu cepat Om Petrus info ya. Oke. Pastikan mencari komparasi foto yang dikirimkan dengan foto accepted di website ya. Artinya gini, teman-teman kan mungkin, bisa juga untuk mencari komparasi. Misalnya saya sudah punya nih foto, misalnya saya foto di Bromo ya. Kira-kira kalau saya mau buat foto Bromo ini, kalau saya kirimkan bagaimana peluangnya? Misal ya, teman-teman tuh sebenarnya bisa bisa membaca itu. Caranya gimana? Lihatlah foto-foto yang accepted atau pemenang ya, yang sebelum-sebelumnya. Itu bisa kita cetak ya, bisa kita lihat di katalognya yang ada di website FPSI. Itu lengkap sekali dari yang pertama sampai yang SFV pertama sampai SFV 45 44 ya, yang terakhir di Bandung. Jadi teman-teman bisa cek nih yang juaranya siapa, fotonya kenapa juara kan teman-teman bisa bisa akan tahu sendiri gitu ya, pilihan-pilihannya. Oke, selanjutnya, bagaimana foto itu disajikan? Komposisi simple, kompleks, warna itu pengaruh, ya. Dan ini memang, penting sekali karena kita bermain warna atau bermain hitam putih, atau bermain dengan foto-foto street, itu komposisi itu penting ya. Warna yang kita tampilkan itu penting. Pemilihan warna, theory of warna ya, kita harus penting juga. Jadi kita nggak bisa juga kita mau maksain tabrak-tabrak sana, tabrak sini, itu kita harus hati-hati, ya. Jadi, ada orang yang kirim fotonya semua minimalis, ya,
Apakah berpeluang? Berpeluang sekali. Apakah ada juga yang mau terlalu ramai, dia tidak mau yang negatif space, silakan. Ya, jadi tapi itu yang paling penting adalah kita bisa melihat bahwa teknisnya dibuat dengan benar, editing-nya dibuat dengan benar, dan, ide, originalitas juga diperhatikan dengan baik. Foto semakin berpeluang mendapatkan apresiasi lebih dari accepted apabila sulit direplikasi. Jelas ya, kreatif, tingkat kesulitan yang dihasilkan ya, juri juga kalau saya pribadi akan melihat ya, ketika saya foto misalnya saya foto di Dubai ya, misalnya foto Burj Khalifa, ya, itu sebenarnya nggak gampang ya. Mungkin foto itu udah sering kita lihat di website manapun ya, tapi nggak gampang buat foto itu. Apalagi kalau foto itu tiba-tiba ada petirnya gitu ya, nunggu petirnya itu juga susah gitu. Jadi itu kita perhatikan gitu ya. Atau misalnya kita mau moto di daerah yang misalnya Ijen itu kan bukan gampang juga ya. Sorry, yang di bawah blue biru ya Ijen ya. Oke, itu tolong itu juri juga akan melihat itu. Tentu saja bobot ketika kita akan memilih foto tahap selanjutnya itu juga harus kita perhatikan gitu. Terus strong object ya, yang bisa memberikan persepsi bagi penikmat foto. Ya, jadi foto misalnya foto potret itu bisa memberikan image yang berbeda ya, bagaimana menampilkan foto dengan baik, bagaimana menampilkan karakter orang itu, jiwa orang itu. Jadi tidak hanya sekedar kita foto, potret misalnya ya. Selanjutnya, komposisi warna. Sekali lagi hati-hati dengan komposisi warna, ada teori warnanya, misalnya kuning dengan merah cocoknya apa, itu semua ada ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari itu sebenarnya. Nah, dengan mengetahui foto seperti apa ini, kita juga akan mudah untuk menentukan kira-kira foto kita accepted. Logikanya sederhana, dalam salon foto Indonesia, misalnya, satu kategori dikirimkan, mungkin mungkin pesertanya 1.500 foto misalnya ya, misal ya, dan yang accepted mungkin taruhlah 300 foto. Mau yang dipajang yang berapa? Mau yang dipamerkan berapa? Nah, untuk mencari yang dipamerkan itulah makanya kita memberikan apresiasi lebih. Misalnya, pemenangnya bukan pemenang, saya bisa katakan yang dipilih mendapat apresiasi lebih itu ada 16 foto misalnya, atau 20 foto atau apa, misal ya, ini contoh. Jadi tentu saja selalu ada tahap babak 2 dan babak final, ya. Jadi bukan berarti bahwa secara teknis jelek ya yang 200 kan 300 sudah accepted ya. Cuma untuk dipamerkan itu juga kita seruang besar apapun kita tetap harus membatasinya. Itu fungsinya. Kenapa ada yang namanya gold, bronze, atau silver, ada tanda penghargaan atau best set, ya. Karena apa? Kita akan memilih nih dari segitu banyak accepted yang sudah memenuhi syarat, ya, kita harus memilih untuk dipajangkan yang mana, ya kan? Kurang lebih seperti itu logikanya. Jadi bukan berarti seperti kompetisi luar negeri atau dalam negeri yang pokoknya bagus gitu, tidak. Maksudnya juara gitu, perbandingannya nggak seperti itu ya. Sistem gugur tuh tidak seperti itu. Oke, bisa lanjut Om Petrus? Teman-teman, mungkin kalau lihat tulisan ini, ada yang merasa ribet atau ada yang masih perlu bertanya, silakan ya. Jadi supaya nanti nggak sampai ke belakang, nanti susah balik lagi. Jadi selagi mungkin sekarang ingat, ya kalau mau nanya, ya nanya aja. Kita bebas aja sih. Ya. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Eh, Oke, karena nggak ada yang mau bertanya, silakan lanjut, Bang Robert. Oke, lanjut Om, dimajuin. Oke. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan, kita bicara soal kategori cetak. Tadi saya katakan bahwa salon foto ini bisa untuk semua genre. Artinya di kategori cetak, baik itu color maupun monokrom, itu mau ngirim foto apapun boleh. Mau foto potret, mau foto street, mau foto landscape, mau foto jurnalisme, mau foto olahraga. Jadi kategori ini adalah kategori yang mengakomodir semuanya, ya. Jadi teman-teman jangan pernah merasa bahwa, "Oh saya ini orang street, nggak ada nih kategori street," misal ya, cetak itu bisa.
ya. Oh, saya ini orang potret nih ya, tapi kok kayaknya kok nggak ada kategori potret di salon foto Indonesia. Sebenarnya tidak ada. Itu bisa kita kirimkan di salon foto kategori cetak, baik itu monokrom maupun color ya. Teman-teman ini penting sekali ya, supaya bagi teman-teman yang sudah mengetahui, kita akan pasti akan lebih 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 mengerti ya. Tapi bagi teman-teman yang baru ikutan, baru mau coba ya, jadi kategori ini kategori yang, semuanya bisa, all in ya, gitu. Cuma bedanya bahwa dalam hal ini kita membuat kategorinya cetak ya. Jadi teman-teman ketika mencetak pun ada tekniknya, ada caranya ya, dan itu juga harus kita pelajari. Nah, pastikan cetak sesuai aturan ya. Saya tulis kategori cetak, ini baik monokrom maupun, color saya anggap sama ya. Oke, saya kategori cetak. Pastikan cetakan sesuai dengan aturan dari ukuran. Misalnya maksimal panjangnya nggak boleh lebih dari 40 ya. Jangan kita kirimnya 45, udah pasti itu lewat itu ya. Jadi itu membaca membaca ininya juga, membaca website itu penting sekali ya, syarat-syarat requirement dalam lomba. Foto kita bagus nih, misalnya saya merasa, "Oh, foto saya bagus, kenapa nggak berhasil ya?" Gitu. Ternyata salah pengiriman, ya ya, salah nggak baca gitu kan, misalnya kirimnya salah. Terus penempelan tag apa itu kalau kita itu, apa namanya, labeling judul ya dan lain-lain gitu ya. Ternyata kita salah tempel ya, sehingga tempelannya merusak dari karya. Ya, itu sangat disayangkan ya, teman-teman. Selanjutnya kertas yang digunakan. Nah, kertas digunakan bisa dicek juga. Tapi ingat bahwa kertas itu, karena kita menilainya kertas, dari kertas hasil print, ya harus diperhatikan mau glossy ataupun mau mau doff, ya itu, dan foto yang mau kita kirimkan itu kira-kira cocoknya pakai doff atau glossy itu juga kita yang menentukan ya. Jadi juri itu cuma melihat dan menilai. Juri tidak pernah tahu siapa foto, eee, foto apa ini enggak, karena juri itu juga waktunya terbatas untuk menjuri ya. Jadi kita, menjuri sebaik mungkin aja, itu yang paling penting ya. Selanjutnya tidak mengandung unsur sara, sadisme, dan nude ya, itu sesuai dengan, budaya kita, kita tidak mengirimkan foto-foto seperti ini. Yang tadi kan saya bilang foto cetak itu kan bebas, sebebas-bebasnya kategorinya, hanya tidak boleh yang mengandung unsur seperti ini, sara, sadisme, dan pornografi. Cetakan haruslah dicek dengan baik, pastikan tidak ada cacat, kotoran, editan tidak under atau over. Dan jadi begini teman-teman, kalau misalnya kita menjuri cetak ya, pengalaman kebetulan pernah menjuri, itu tuh sebenarnya fotonya bagus sekali. Ternyata ada dotnya, ada kotoran mungkin bekas dari kameranya yang tidak dibersihkan, ya. Ada yang mungkin harusnya, tidak terlalu over, malah terlalu over, highlight-nya terlalu tinggi. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya membuat banyak peserta salon foto mungkin belum berhasil untuk accepted. Padahal secara foto bagus-bagus saja, ya, tidak ada masalah soal itu. Tapi ini penting banget nih, atau misalnya tadi kita bermain dengan, khususnya yang hitam putih atau monokrom, kita bermain dengan shadow highlight ya. Kita wash apa itu namanya, apa tuh, burning dodging-nya itu nggak pas gitu ya. Jadinya, "Kok ini terlalu gelap ya?" Permainan opacity-nya nggak bener gitu misalnya ya, itu pengaruh ya. Karena apa? Ketika kita menjuri itu kita juga ada lighting yang dibuat sedemikian rupa yang layak sehingga kita juga bisa menjuri dengan baik ya. Teman-teman perhatikan hal seperti itu. Ya, penilaian juri dilakukan ketika melihat langsung hasil print dalam ruangan dengan lighting ruangan yang perfect ya. Jadi itu dibuat dengan sebaik mungkin, jadi mejanya bagus, lighting-nya bagus sehingga juri bisa menjuri dengan baik ya. Dan itu teman-teman harus perhatikan itu. Karena apa? Dot sekecil apapun atau kotoran atau bekas debu atau apapun itu kelihatan. Dan sayang hanya karena mungkin itu foto itu bisa mendapatkan nilai yang kurang kurang baik lah ya, kurang cocok gitu ya. Jadi juri itu tidak menilai soft copy yang di-upload kan. Misalnya kita kalau website itu kan kita upload juga foto foto kita ya, foto yang dicetak itu. Tapi itu bukan sebagai panduan kita untuk menjuri. Kita hanya melihat, oh foto kode ABC sama foto yang di ini sama, itu doang. Sisanya kita menjuri hasilnya. Jadi makanya banyak sekali mungkin ada teman-teman yang kemarin ya, yang pernah ikut, "Kenapa ya foto saya kok gagal ya?" Fotonya bagus, lihat soft copy-nya bagus, tapi print-nya ternyata kurang baik, ya. Kirimkan foto, pastikan dikirim dengan baik sehingga tidak rusak dan terlipat. Nah, ini ini
Ini namanya force major juga ya kalau sampai terlipat ya. Jadi gagal nih kita. Foto kita udah bagus, gagal hanya karena kita terlipat. Jadi pastikan kita buat dalam packaging yang bagus, dipasangkan apa namanya karton ya. Itu kalau ikut klub biasanya kita ada namanya pengiriman kolektif ya. Jadi lebih bagus itu ya. Masuk klub saya ya, PAK Bandung, oke? Canda. Oke, selanjutnya. Tema itu bebas ya. Tema bisa konseptual, jurnalistik seperti saya katakan gitu, semuanya lengkap ya. Jadi teman-teman bisa. Apabila composite foto, pastikan semua foto yang digunakan milik sendiri. Apabila composite foto, pastikan logika fotografi. Tadi saya sudah ngomong ya. Jadi kalaupun kita mau membuat foto digital, foto composite, beberapa foto jadi satu, pastikan foto itu punya kita. Bukan stok foto ya. Bukan beli stok foto ya, tetap benar foto yang kita foto sendiri ya, teman-teman. Untuk cetak warna, pastikan theory of color tadi sudah saya bilang ya, bagaimana saturasinya, jangan sampai terlalu over. Misalnya ada 2 warna yang sama nih, kuning sama merah, tapi dengan cahaya yang sama, ya bagaimana diatur? Jangan pula nanti misalnya ada yang satu terlalu under, satu yang terlalu over, ya itu harus diperhatikan. Izin Bang Robert, Yes. saya langsung potong ada yang bertanya. Ini mungkin tadi udah dijelaskan juga. Kalau foto komposit apa diperbolehkan? Ini pertanyaan dari eh, Kak Ida. Eh, Boleh. nah, mungkin mungkin perlu penjelasan dikit. Mungkin ada yang belum mengerti foto komposit itu seperti apa ya? Oke, baik. Jadi begini teman-teman, foto composite itu adalah beberapa foto yang kita jadikan satu sehingga menjadi foto baru. Ya, ada orang mengatakan itu digital imaging ya. Sebenarnya digital imaging ini agak susah kita masukin dalam composite foto karena ketika kita melakukan proses digital pun juga ada yang mengatakan digital imaging. Tapi saya tidak akan bermain dengan teori seperti itu. Tapi saya mengatakan gini, composite itu adalah misalnya saya mau buat foto eh, bi- apa ya pesawat terbang di atas Borobudur misalnya, ini contoh ya, atau di atas Monas, tapi sebenarnya Monasnya nggak ada itu pesawat itu. Saya tempel 2 foto, terus saya buat sedemikian rupa sehingga cakep. Itu disebut dengan composite, ya. Dengan memperhatikan teorinya. Jadi jangan pula misalnya tempel tapi kelihatan tempelannya. Nah, itu composite. Nah, pastikan foto pesawatnya sama, foto pesawatnya milik kita sendiri, foto Monasnya milik kita sendiri. Misalnya atau misalnya nambah orang nih ya, nambah orang nih. Jatuhnya oke ada bayangan, misalnya bayangan jatuh di sisi kanan misalnya. Ada bayangannya tetapi di kakinya yang harusnya itu ditapak itu harus adanya shadow, malah nggak ada shadow. Jadi ada dibuat segampang mungkin, yang penting tarik jadiin blending jadi hitam gitu kan, shadow kurangin opacity. Bisa seperti itu, tapi perhatikan juga logikanya. Saya biasanya melihat seperti itu. Oh, oh kenapa nggak ada shadow-nya ya? Nah, itu disebut dengan composite. Beberapa foto jadi satu. Sehingga menjadi satu foto baru. Ya, baik warna maupun hitam putih itu boleh ya, itu boleh. Gitu. Kurang lebih begitu, Om dan teman-teman. Oke, satu lagi Bang Robert, Hmm. ini dari Sutrisno Arsat. Hmm. Bisa kasih masukan untuk foto seperti apa menggunakan kertas apa? Maksudnya, Wah, maksudnya oke. maksudnya foto yang Yang seperti apa menggunakan seperti apa? ya itu Oke. agak gitu. Itu susah karena harus lihat ya. Itu susah. Oke, tapi gini, kita akan ada yang saya tahu ini kita akan ada roadshow lagi ya. Kalau nggak salah ada webinar lagi mengenai cetak ya, Om Petrus ya. Ya, ya, Itu saya simpan untuk bukan saya, maksudnya kita sudah ada itu nanti yang itu biar eh, narasumber kita yang akan ceritain. Oke? Ya, supaya ada supaya ada biar sesi pas. itu. Itu memang ada, tenang aja, kita masih ada beberapa webinar yang akan membantu teman-teman memahami cetakan, foto-foto yang lain-lainnya, travel dan macam-macam. Oke? Oke. Saya sendiri agak susah mau ngomong ini karena eh, foto saya
sama foto ini kan beda-beda ya tekniknya ya. Tapi kalau saya sendiri pribadi saya menghindari foto glossy kalau saya pribadi ya. Tapi ya semua itu tergantung dari foto yang kita hasilkan. Oke lanjut Om. Oke, tadi udah ya, sekarang kita masuk soft copy travel. Nah, ini biasanya agak 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 menjadi perhatian banyak teman-teman ya. Misalnya foto travel itu seperti apa sih? Oke, intinya foto travel itu adalah foto yang menampilkan karakter geografis. Entah itu daerah tertentu, pakaian tertentu, makanan tertentu, gunung tertentu. Eee eee, dengan melihat foto itu kita tahu foto itu di mana. Dengan melihat orang itu kita tahu dia orang apa. Kurang lebih seperti itu. Dengan melihat pantai ini kita tahu di mana. Ingat ya, kalau garis pantai kita sulit menentukan mana ya. Tapi dengan lihat pantai ini kita tahu, oh saya tahu Sanur itu seperti ini gitu. Nah, itu berarti kita sudah masuk kategori kategori travel yang baik dan benar, ya. Oh, kalau saya ke Bali, ada Pura Besakih gitu ya, oh itu udah pasti Bali, gitu. Jadi kita tahu, walaupun mungkin tidak semuanya full ditampilkan ya, gitu. Jadi kita kita harus, mengetahui itu dulu. Oke, karena ini kategori yang, bebas tapi soft copy dan saya akan menerangkan berdasarkan yang sebelumnya ya, karena saya nggak tahu nih untuk SFV 45 kategorinya apa, tapi saya kasih contohnya ini dulu aja ya. Jadi kalau di travel itu, yang paling penting itu sama, hal-hal yang simple tapi penting. Contoh adalah upload foto, ya. Pastikan ketika ngupload ukurannya pas. Jangan kita kirimnya terlalu kecil, ingat, misalnya kita maksimalnya 1920, tapi jangan kita kirimnya 400 ya, kan kecil ya, kalau kecil nanti di komputer kelihatan kecil kan, lihatnya nggak enak. Itu sering terjadi ya, karena maksimal 1920 ada yang buatnya di bawah 1000 misalnya kan. Nah, tapi kan itu nanti ada agak pengaruh dikit lah karena terlalu kecil ya. Tergantung nanti kan komputer dari jurinya atau lighting-nya atau bagaimana itu penting sekali. Jadi ukuran image seperti 300 dpi, 1920 sisi terpanjang itu tetap harus diperhatikan, oke? Boleh foto berwarna, boleh foto monokrom. Jadi mau hitam putih, mau berwarna silahkan. Yang penting tadi, menunjukkan karakter geografis dari suatu daerah atau travel ya. Foto yang di-upload seharusnya dicek dengan baik, pastikan tidak ada vignette dan distorsi yang berlebihan. Nah, ini harus hati-hati ya eee, dalam foto travel biasanya distorsi itu bermasalah ya, karena kalau distorsi itu kan berarti kita melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan yang benarnya. Nah, itu yang kita hindari. Jadi sebenarnya inti dari travel itu jangan sampai apa yang kita lihat itu berbeda dengan apa yang kita lihat di foto. Kurang lebih begitu ya, teman-teman ya. Ini kata kunci sebenarnya. Jadi pastikan tidak ada vignette atau distorsi yang berlebihan. Ya, saya mengerti bahwa dalam memotret kita menggunakan kamera wide ya, ada vignette, ada distorsi, tapi kita bisa perbaiki ya. Sekedar perbaiki ya, teman-teman. Ups. Oke, sekedar perbaiki ya. Dan foto travel itu kita tidak boleh juga kita tambah-tambah, kita ubah-ubah, atau tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin saya bisa kasih contoh misalnya, mungkin di Bali, ini contoh yang paling sering dibahas ya sama teman-teman yang lain ya. Di Bali itu ada yang namanya Pura Lempuyang ya, kalau nggak salah ya, Om Petrus ya. Jadi Pura Lempuyang itu pura tapi ada refleksi sekitar kurang lebih seperti ada air di bawahnya ya. Terus Ya, orang pada foto dia ada refleksi. Nah, sebenarnya itu kan aslinya nggak ada ya. ya, Betul nggak ya? pakai Jadi kaca dia. dia pakai Pakai kaca atau pakai handphone pakai sebenarnya. cat. Triknya itu pakai Ah, handphone dia buat seperti itu. Nah, itu bukan masuk kategori travel. Walaupun itu di Pura Lempuyang ya, di Bali ya. Seingat saya Lempuyang. Jadi tolong kita jangan buat seperti itu karena ya sebenarnya prinsipnya ya ini barang nggak ada sebenarnya. Ini tempat ini nggak seperti itu. Jadi banyak juga orang-orang yang datang ke sana yang mungkin, "Loh kok beda ya?" Ternyata itu harus ngantri gitu kan, baru foto gitu. Jadi hati-hati, untuk memberikan, foto-foto yang tidak sesuai dengan apa yang nanti dilihat oleh orang lain di tempat aslinya. Terus editing-nya tidak boleh oversaturasi atau undersaturasi. Jadi yang normal-normal aja gitu ya, jangan terlalu gini, karena misalnya gini ya, kenapa tidak boleh oversaturasi? Bayangkan kalau misalnya saya datang bahwa itu sebenarnya situs sudah tua ya,
warnanya merah atau merah bata. Terus sekali kita lihat, waduh merahnya luar biasa merah, pas datang kan nggak seperti itu ya. Jadi itu juga kenapa foto travel itu selalu ada batasannya dalam mengedit foto ya. Jadi, eee, pastikan teman-teman juga foto itu tidak jauh dari apa yang kita lihat ya. Kita boleh meng-enhance, kita bisa memperbaiki saturasi, tapi jangan terlalu berlebihan, itu yang paling penting. Terus juga jangan misalnya setengah warna, setengah hitam putih atau saturasinya diturunin gitu tuh jangan juga ya. Jadi apa adanya aja, kalau mau jadi black and white atau monokrom silakan, mau warna boleh, tapi jangan terlalu terlalu berbeda jauh. Selanjutnya, tanda geografi tempat objek itu betul. Secara logika, foto travel memberikan informasi yang real tentang objek travel. Pastikan tempat tersebut menemukan hal serupa yang di dalam foto. Itu seperti saya katakan. Tidak boleh menggunakan composite foto atau AI ya, jelas ya. Jangan kita, oh ya, semua foto di dalam salon foto tidak boleh menggunakan AI, saya lupa. Jangan pakai AI ya. Jangan fotonya dibuat dari AI ya. Jangan juga ngeditnya pakai AI, ngilangin gitu, misalnya ngilangin gitu. Ya memang kita bisa hilangin dengan iris ya, tapi ada juga yang pakai AI itu, lebih baik jangan ya. Terus tidak boleh festival foto, nah sekarang gini, tadi kita bicara apa yang adanya. Misalnya kita selalu sering ke misalnya di Papua tuh misalnya ada festival Baliem ya. Ya, festival itu boleh kita foto dan dianggap foto travel. Misal tahun 2025 masih ada nih. Tahun 2026 mungkin tiba-tiba tidak diadakan, tidak jadi masalah. Karena itu bagian dari festival. Jadi ada orang, "Loh ini kok festival Baliem nggak ada lagi?" Tapi jangan salah, itu pernah ada. Jadi nggak jadi masalah ya. Jadi hati-hati juga untuk memilih gitu, tidak ada masalah. Terus misalnya nih, ada satu instansi pemerintah atau apa ngadain ulang tahun, terus ngadain reog atau apa misalnya, itu bisa juga ya, nggak jadi masalah ya. Ya itu bagian dari atraksi yang dibuat secara official, secara resmi di masyarakat. Yang tidak boleh itu begini, saya sewa reog masukin dalam studio, terus saya foto sendiri, terus saya ngakunya itu foto travel. Walaupun itu memang ada karakter mukanya atau apa-apa. Nah, contoh kayak potret itu boleh, tapi kalau bisa harus menunjukkan environmentalnya. Misalnya kalau misalnya kita ke Papua, Festival Baliem, kita foto belakangnya itu ada orang lain, ada gunungnya, ada ininya. Tapi kalau misalnya kita potret terus cuma pakai lighting bagus, itu tidak masuk dalam travel ya. Lebih baik itu dihindari foto-foto seperti itu. Foto festival boleh, hindari foto travel berkonsep. Nah, seperti saya katakan ya, gitu. Atau yang lebih misalnya foto konsep yang mungkin, tidak sesuai misalnya, foto, tarian tradisional tapi ada bagian tertentunya sebenarnya itu pakaiannya itu bukan pakaiannya gitu, ada bagian yang tidak tradisional karena itu konsep ya, jadi ada yang nggak pas gitu. Lebih baik tidak dimasukin di situ. Boleh Anda buat foto itu masukin di open, nggak jadi masalah. Nah, foto travel objeknya bisa macam-macam, landscape, portrait, environment, macam-macam, festival, bangunan, arsitektur, nggak jadi masalah. Ya, kenapa arsitektur bisa? Misalnya contoh, arsitekturnya dari, Borobudur atau misalnya tempat yang bagus gitu ya, bangunan-bangunan seperti Prambanan itu juga arsitektur budaya, ya kan? Itu juga bagian dari travel ya, gitu. Baik, Om, lanjut Om, kalau nggak ada pertanyaan. Selanjutnya copy street. Ya, pastikan foto yang di-upload sesuai dengan aturan, sama, boleh berwarna monokrom, tidak ini, sama, upload sama. Nah, mungkin inti dari soft copy ini adalah gini, biasanya foto street itu di dalam SFI biasanya ya, tapi itu nanti tergantung nanti dari panitia kalau mengadakan foto, lombanya. Biasanya adalah kegiatan-kegiatan di tempat publik atau tempat umum yang diambil secara spontan. Kalau spontan tuh otomatis kan kita nggak boleh nggak boleh apa, nggak boleh kita staging kan, kita kita kita, kita kita konsepkan itu nggak boleh, ya. Nah, beda dengan misalnya kalau kita ikut lomba-lomba di luar negeri atau di dalam negeri yang misalnya travel tuh bisa ada loh, travel yang boleh konsep itu misalnya di Fine Art Amerika itu boleh ya misalnya, atau misalnya di tempat lain ya, saya nggak akan sebut namanya, itu boleh
dia sebenarnya konseptual gitu, konseptual street, tapi yang penting dia publik, itu ada seperti itu. Nah, itu makanya penting bagi kita untuk membaca definisi dari kategori ya, teman-teman ya. Oke. Foto street bisa diambil dengan teknik dan background, dengan berbagai teknik dan berbagai background. Artinya maksudnya gini, mau fotonya di pasar, kita mau buat long exposure, silakan. Kita mau pakai 1/30, 1/50, atau 1 detik itu bebas ya. Atau kita mau mau ala-ala Alex Wade, mau bagaimanapun itu bebas. Yang penting kita tidak mengambil foto itu dengan, misalnya diatur atau di apa gitu ya. Menunggu nggak ada masalah, itu pinter-pinter aja kita ya, menangkap ikan atau catching the fish itu nggak ada masalah. Oke, kategori soft copy memiliki tema yang berbeda setiap tahun tergantung dari panitia pelaksana atau FPSI. Oke, selanjutnya Om, kayaknya cukup di sini ya, fotokopi street kurang lebih sama. Nah, ini contoh-contoh kategori cetak warna medali emas tahun lalu di Bandung ya, SFI Bandung dari PAF ya. Nah, ini contoh ya, perhatikan kalau dilihat ini kelihatan cakep ya. Maksudnya ini kan kategori ini saya ambil langsung dari website katalog ya. Saya print-print saya tampilkan di sini. Ini ada juara satunya, maksudnya ada medali emasnya, ada peraknya, ada silvernya. Nah, ini untuk membantu kita melihat variasi, ada cewek wanita Bali, ada juga arsitektur ya. Jadi variasi banyak di sini ya. Ada juga ini foto mungkin saya bisa katakan ya bisa dikatakan jurnalisme, bisa juga ya. Ya, bagaimana kita mengambil, lihat komposisinya, bagaimana dia bermain komposisi dan lain-lain. Lanjut Om. Nah, kategori cetak warna best set. Nah, jadi best set itu begini teman-teman. Ini mungkin yang belum tahu. Best set itu adalah apabila satu orang peserta salon foto mengirimkan 4 foto. Oke, saya ulangi. Salon Foto Indonesia setiap kategori boleh mengirimkan maksimal 4. Dan kalau bisa kirimkanlah 4. Nah, apabila 4 foto yang dikirimkan dalam satu kategori itu semuanya accepted, itu bisa dicalonkan menjadi best set. Ya. Nah, penting untuk teman-teman ketahui, yang namanya best set biasanya kita akan memilih variasi foto. Jadi, kalau misalnya saya mengirimkan 4 foto dalam satu kategori, misalnya monokrom nih, saya kirim 4 foto, semuanya potret. Walaupun saya dapat 4, mungkin menurut saya pribadi, itu mungkin saya tidak akan memilih sebagai best set. Nah, saran saya kirimkan yang berbeda, misalnya ada landscape-nya, ada potretnya, ada street-nya, ada misalnya, flora dan fauna, misalnya ada nature-nya. Jadi ketika 4 itu kita akan pilih. Nah, di sini kita bisa lihat nih kategori cetak warna best set itu kategorinya beda-beda ya. Ada yang culture, ada yang street ya, ada yang bangunan ya, itu juga ada konsep ya, kurang lebih seperti itu. Terus misalnya tahun lalu tuh ada yang namanya best landscape. Jadi best landscape itu dari semua finalis yang masuk final ya, biasanya mungkin 20 sampai 30 foto, itu akan dipilih nih, kira-kira best landscape-nya yang mana, gitu. Nanti kalau di SFI Medan, apa yang menjadi kategori khusus? Ya, best landscape ini kebetulan khusus ya. Apakah nanti misalnya best landscape Sumatera Utara misalnya. Jadi foto-foto yang masuk yang kategorinya accepted dan dari Sumatera Utara kita juri akan memilih. Oh, ini cocok jadi yang terbaik untuk di best kategori. Perhatikan ya kalau di best landscape itu bisa lihat ya itu ini kalau saya lihat nih kayaknya di mana ini Iceland ya kayaknya atau di mana ini Norway ya. Antara itu ya Bapak Sobalico. Oke, selanjutnya teman-teman. Oke, terus maju lagi Om. Punten. Nah, ini hitam putih. Nah, kita perhatikan ya bagaimana lighting itu bermain terang dan gelap ya. Di sini ada karya. Saya memberikan variasi ya, artinya menurut saya foto yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman, saya sengaja kasih variasi. Saya tidak tampilkan misalnya medali peraknya atau accepted-nya, ada yang accepted tidak. Jadi ini hanya variasi. Nah, ini kebetulan yang saya tampilkan adalah medali perunggu ya, cetak monokrom. Bisa lihat tuh ada yang model ya, ada konsep. Model ini jelas kalau menurut saya bagus sekali, misalnya itu mungkin digital atau bagaimana. Terus ada juga potret ya, ada juga landscape. Ini juga bisa juga semi travel, misalnya ada konsepan ini kemungkinan di Myanmar ya, kurang lebih seperti itu.
Perhatikan hitam dan putih. Perhatikan juga bahwa usahakan kalau bisa warna itu benar-benar hitam dan putih ya. Jangan jangan terlalu misalnya ternyata ada sedikit birunya atau apanya gitu ya. Kadang-kadang kita lupa gitu kan ada yang kita harus cek kembali. Selanjutnya Om. Nah ini kategori Mas Travel. Nah ini saya tampilkan ya ada 3. Satu dari Indonesia, maksudnya diambil di Indonesia ya. Ini kayaknya di Sulawesi ya. Sulawesi, terus ada juga di Afrika, ada juga yang di Bali. Bisa kita lihat kan komposisi permainan warna, bagaimana nature-nya, naturitasnya itu bisa kita lihat. Jadi seperti saya katakan, foto-foto kategori travel itu biasanya foto-foto spontan juga ya, yang lebih yang istilahnya dibuat apa adanya dengan warna-warna yang pas ya. Ya, ini sini karya saya kurang jelas namanya, mohon maaf. Tapi kurang lebih fotonya seperti ini. Ada Pak Teguh, sebelahnya ada Mas Komang kayaknya dari Bali ya. Oke, lanjut. Lanjut Om. Nah, ini kategori ini medali perunggu, maaf. Kategori travel ya. Ini tahun lalu kita bisa lihat ada Lukat Geni ya kanan bawah itu. Terus ini tengah nih saya yakin itu pasti Tibet ya, tengah ya, tengah kanan. Mungkin Jepang, ada juga Indonesia, ada juga ini Tibet mungkin ya. Bisa kita lihat nih variasi pemenangnya, variasi fotonya itu bisa dilihat ya. Bagaimana menampilkan warna itu dengan baik. Perhatikan antara kalau perhatikan ketika lihat foto dari kiri bawah sampai kanan atas ya, itu semuanya itu dibuat balance ya. Lightingnya bagus ya, pas ya. Tidak ada yang terlalu over, tidak ada yang terlalu under ya. Tergantung lah kalau misalnya yang Lukat Geni bagian bawah ini yang kita lihat bagaimana percikan apinya itu dibuat tidak over ya. Biasanya yang hal-hal seperti ini api ini memang agak susah. Atau misalnya kita ambil like apa ya? Like trail ya misalnya. Kita sudah bagus nih, tapi ternyata ada yang terlalu over nih, misalnya terlalu putih cahayanya ya, tarikannya itu harus hati-hati. Jangan sampai juga kita malah wash out ya. Nah, ini kita perhatikan seperti itu. Oke, selanjutnya Om. Punten. Udah mau selesai juga ini. Bisa maju lagi Om. Nah, kebetulan ini kategorinya ini tidak semuanya. Tadi kan kita ada cetak ya, color dan monokrom. Nah, ini kebetulan soft copy yang kategorinya people, manusia atau orang ya. Yang bisa kita lihat nih juara pertamanya. Ini Everlasting Beauty ya. Ini kemungkinan ini di mana ini? Di Bandung ini. Itu ya kemungkinan ya. Atau di mana nih? Ah, kita lihat ya bagaimana travel itu dibuat unik ya. People ya, manusia. Jadi sisi kanan foto kanan bawah itu bisa dilihat itu adalah kayaknya di Toraja ya, bisa dilihat bahwa itu malah ditampilkan adalah hanya fotonya aja gitu ya, people ya, dengan bayangan orang-orang. Jadi memang kita harus nah ini foto yang bisa dikatakan out of box ya. Terus bagaimana foto kebetulan yang kanan atas bagaimana tidak mukanya yang kita lihatkan tapi adalah tatonya misalnya dengan keterbatasan yang bisa kita lihat tapi menampilkan sisi psikologis yang sangat bagus sekali ya. Kurang lebih seperti itu. Ini kita bisa lihat. Kita lanjut Om, punten. Nah, ini ada judulnya nih, poster orang hilang gempa di Nepal. Ini kategori kalau nggak salah cetak warna, ya cetak warna. Ya, lihat hanya foto, saya katakan hanya foto tanpa menunjukkan yang terlalu over bagaimana, tapi menampilkan kesan yang kuat ya. Jadi bagaimana warna ini juga berpengaruh, ada orang ya, satu orang lagi berdiri ya, nyantai, satu lagi orang hilang ini ya, ini dari Kakak Dewi Yudia Aprilia ya, dari Hisfah ya. Ini foto yang secara materi sangat kuat ya, menampilkan, tadi saya katakan menampilkan objek-objek yang strong ya, memberikan kita semacam pemikiran tertentu gitu. Nah, ini foto yang yang kontras juga ya antara orang yang hilang dan yang tidak hilang ya kan apa itu namanya. Ada. Oke? Oke, Om, lanjut Om.
Nah, ini cetak color ya, saya perhatikan Padang Gurun, ini karya Bapak Bernard Tios dari Surabaya. Dan terus di bagian bawah itu ada 5 warna ya, 5 anak dengan warna yang berbeda. Ini permainan warna, ini saya katakan bagaimana saturasi itu dibuat sebaik mungkin. Bagaimana, warna itu bermain dengan sendirinya gitu, dia memberikan perspektif ya, eee, biasanya warna putih itu tidak gampang ya untuk kategori cetak. Karena apa? Putih itu terlalu tinggi kita over, terlalu rendah kita under. Dan bagaimana menampilkan itu dengan baik. Dan di dalam soft copy ini kita bisa lihat bagaimana semuanya dibuat balance dan bagaimana sisi, kuning seperti ini, padang rumput ini ya, padang gurun ya, ini saya nggak tahu di mana ambilnya. Dan foto ini juga maksudnya tipe foto seperti ini juga kalau kita bandingkan dengan lomba-lomba di luar negeri, misalnya kayak kalau kalau nggak salah ini Fine Art di Amerika juga ada foto tipenya kayak gini, hanya padang rumput sederhana tapi dia dapat gol juga ya. Tapi kebetulan bukan orang Indonesia, ya. Jadi foto-foto seperti ini memang kalau perlu kita tampilkan gitu, dan nggak harus foto yang harus, yang sudah biasa kita sering foto juga nggak masalah gitu kan. Kan mungkin orang mikir, "Oh ini foto gurun aja ya kok bisa menang ya?" Misalnya ya, tapi ini menampilkan dengan bagus, apalagi mungkin kalau setelah juri melihat hasil cetakan ya, hasil cetakan, wah mungkin dengan lighting ke ruang penjurian yang bagus, ya itu semuanya bisa terjadi ya. Ini sangat bagus sekali. Om bisa lanjut Om? Nah, ini kebetulan adalah kategori accepted. Jadi saya sertakan foto accepted yang ada di kategori ini kemungkinan travel ya, kalau dilihat dari bentuknya ini travel ya. Ini sebelah kiri mungkin dari Arab ya, ini kiri atas ini saya yakin dari Vietnam ya. Kanan bawah saya tidak tahu, mungkin Turki atau apa. Kalau tengah kanan saya yakin ini kalau dari baju ini Timur Tengah. Nah, ini yang kanan atas nih ya, ini mungkin Eropa atau daerah-daerah Kazakhstan dan sekitarnya ya. Ini kalau saya tebakan saya ya, kita lihat dari mukanya ya, kurang lebih seperti itu. Ini foto yang accepted. Secara fotografi, secara teknis, semuanya komposisi sudah accepted, sudah layak. Accepted artinya acceptable atau layak, layak dipamerkan ya. Oke Om, lanjut Om. Nah, yang suka foto potret, ya ini bisa dikirim di kategori potret, bisa juga dikirim di kategori, eee, cetak warna, ya, atau kategori people, ya. Bisa dilihat ya bagaimana permainan warna di sini ada karya Pak Herman, Pak Ranar, ada Pak Agung, Ibu Cindi, ada Pak Wawan dari PAF juga, ya. Bagaimana warna itu ditampilkan jadi gini, foto potret itu kita menampilkan jiwanya gitu. Ketika orang melihat tuh kita merasa, "Oh, tidak hanya warna yang menarik, tapi kita merasa kita juga berada di tempat itu gitu, kita seperti melihat langsung gitu. Foto potret itu memberikan soul-nya seperti itu. Ada yang memang kita mungkin merasa kita tidak memiliki koneksitas ketika melihat foto. Nah, ini adalah foto yang memberikan koneksitas yang bagus, eye contact-nya bagus ya, eee, matanya juga tajam melihat ya, ini ada koneksitas yang sangat bagus ya, warna juga cantik sekali. Ini saya lupa ini apakah accepted, apakah kategori apa, tapi saya yakin ini adalah foto yang sangat bagus sekali. Oke Om, boleh lanjut Om. Nah, saya katakan bahwa foto itu bisa juga nature, bisa juga makro, mikro, kita bisa lihat nih ya. Kebetulan saya tidak bisa saya moto ya, saya nggak bisa moto moto, eee nature ya, foto makro atau binatang, foto ini saya sangat mengagumi para fotografer-fotografer yang memiliki minat foto seperti ini luar biasa sekali ya. Dan bisa kita lihat nih, ini bisa ada Kakak Andian, ada Vincent, ya, ada Bu Lita ya, ada Pak Syarif, ada Abdullah, ada, Pak Mawarudin ya. Ini foto-foto yang bagi saya pribadi ini sangat sulit sekali ya, dan ini foto ditampilkan dengan baik. Nah, kalau di foto-foto seperti ini yang dilihat itu adalah salah satu yang paling penting adalah detailnya, bagaimana ketajamannya, bagaimana, warnanya ya, sehingga apalagi kalau dicetak color ya, kalau seandainya cetak color,
ya, accepted-nya itu lebih detail lagi karena ukurannya 40 misalnya maksimalnya kan, atau misalnya 35 sampai 40 tuh kita bisa lihat itu tuh bagaimana dia memfoto itu dengan baik gitu. Ya sehingga detailnya kelihatan, warna merah di frognya juga bagus ya. Bisa lihat di sisi kanan bawah bagaimana sisi bagian putihnya itu sangat perfect ya. Tidak over, tidak under ya. Itu fotografi yang luar biasa sekali. Oke Om, lanjut Om. Kita sambil minum aus. Nah, olahraga pun juga bisa ya teman-teman. Ini biasanya ini bertarungnya di kategori open color ya, atau people masih bisa ya. Ini people masih bisa. eh Bisa juga di kategori olahraga kalau seandainya ada olahraga. Mungkin nanti TPC akan membuat olahraga, silakan ya. Ini contoh. Sengaja saya memberikan contoh ini supaya melihat bahwa potensi-potensi foto seperti apa sih di salon foto Indonesia. Kita bisa melihat ya bagaimana foto diambil dengan sangat baik, warnanya oke, tidak over, tidak under, birunya cantik, ya. Ini karya Kak Saskia, Anit Bastari, Andreas dari Semarang ya. Terus ada Mas Agung dari Bengawan. Sini foto Bengawan. Oke, Om, bisa lanjut Om. Nah, ini kategori cetak monokrom. Ya, nah, ini memang foto yang tampil beda nih. Ya, tampil beda ya. Foto ini pasti adalah foto dari eh, peristiwa yang dialami oleh sang fotografer sehingga dia bisa memiliki kesempatan moto seperti ini, memiliki eh, izin mungkin ya, karena ini tetap foto yang juga unik sekali ya. Eh, Tidak setiap saat kita bisa bisa melihat foto seperti ini dan mendapatkan emas ya. Sangat apa ya, ini bisa juga mungkin kalau misalnya ada kategori kemarin tuh ada lomba foto foto rumah sakit ya. Nah, mungkin ini bisa masuk ya. Tapi bukan di salon foto tapi tentang rumah sakit atau apa. Ini bisa juga menjadi menjadi apa salah satu contoh. Bisa juga di kategori people ya. Kayak monokrom people ya gitu. Rumah sakit atau kesehatan ya. Tuh. Oke, lanjut. Eh, Bang Robert, Yes. tadi ada yang nanya nih. Ini mungkin sepertinya ada teman kita dari Malaysia, Hmm. Sidam ya, temannya Ko Robert kayaknya ini. Apakah Itu edit menggunakan AI diperbolehkan? tidak Jika boleh. jika boleh berapa peratus? Peratus berarti Oke, berapa berapa persen berapa gitu persen? ya? Ya, Oke. Halo Bang Saiful. Nah, ini ya, teman saya kalau saya ke KL biasanya saya nongkrong bareng ya, kita ya. ngopi. Kalau di salon foto ya itu sebenarnya tergantung dari pelaksana ya. Yang saya tahu di salon foto di banyak tempat termasuk juga di Indonesia, AI itu kita tidak boleh menggunakan AI, termasuk menggunakan editan AI. Jadi misalnya saya mau menghilangkan dengan melingkarin terus saya generate itu sebenarnya nggak boleh ya. Dan itu ada softwarenya ya teman-teman, ada softwarenya untuk melihat. Jadi harus hati-hati. Jadi lebih baik kita menggunakan tools dalam Photoshop. Walaupun generate itu AI itu ada dalam Photoshop yang terbaru ya, tapi baiknya tidak menggunakan ya. Kalau saya sih based on my experience, brother cannot use any AI tools for any photos. So there is 100% cannot. Oke, It's like that. Thank you, oke, brother. Yay. oke. Bang Robert, ini ada Ah, dari teman kita Danieli. halo Eh, Om. Foto dari drone sepertinya belum ada dalam kategori ya. Oke, kata drone itu bisa kita masukin dalam open color, open monochrome, dan di beberapa tempat ada juga bisa juga di travel ya. Biasanya travel itu boleh. Yang jadi masalah begini dalam foto drone. Bagaimana kita mengambil foto drone itu untuk travel? Karena kita takutnya bisa mengubah perspektif. Apabila mengubah perspektif, itu lebih baik jangan. Jadi memang ini semua tergantung keahlian dari kita mempilot dari foto ya. Nah, kalau misalnya aturan itu banyak nih. Kebetulan kita FPSI kita mengacu kepada FIAP ya. Itu drone masih diperbolehkan asal tidak mengubah ya. Itu aturan terakhir. Nanti kita lihat deh ya, bagaimana ya.
Tapi kalau mau aman, drone tuh paling bagus tuh masuknya di kategori tertentu, maksudnya kategori sendiri atau eh, cetak. Ya itu lebih safe. Kalau di di kayak di travel itu juga tergantung yang kita foto apa dulu, yang kita drone tuh apa dulu gitu kan. Nah, gitu. Dan seberapa banyak seberapa seberapa berubah perspektif yang diambil karena eagle eyes itu kan agak beda ya dari atas gitu. Jadi itu harus hati-hati sih. Sebenarnya tidak ada aturan yang terlalu baku ya. Jadi kita bisa bisa kita kita lihatlah nanti aturan ini biasanya nanti yang membuat nanti adalah di ini Om Daniel di website kita bisa cek. Ya, itu kan itu tergantung dari ini. Tapi kalau selama saya eh, di di lomba atau menjuri biasanya masih diperbolehkan untuk di travel ya. Ini travel kalau yang lain tuh bebas gitu. Kurang lebih Eh, begitu Om Daniel. Kemarin percobaan saya punya ada itu ya, Ya, Bang Robert. memang ada. Itu di Ya, CV tahu itu kalau nggak salah ngambilnya ya. jalan utama terus kalau nggak salah apa ya tempat dari atas ya. Ya, Terus itu ada apa yang di Vietnam yang Golden Hand itu. ya Golden Hand ya. Saya Itu pernah nanya itu ya. 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 Jadi pada prinsipnya sebenarnya cuma seberapa pintar kita. Karena ada juga juri yang ketat juga, ada yang tidak gitu kan. Tapi pada prinsipnya asal tidak mengubah perspektif, orang melihatnya juga sama, itu harusnya nggak jadi masalah. Oke? Oke. Oke lanjut Om. Bentar ya, kok nggak bisa. Nah ini cetak perunggu untuk kategori monokrom. Oh monokrom ya, saya kira tadi ini street. Nah ini lihat, sisi kanan tuh ada street itu ya. Ya, oke, ini juga ada lighting, ada wanita yang settingan apa ngerokok dan lain-lain ya. Terus juga ini ada sisi kanan atas itu ada ini kalau nggak salah ini perahu ya, pembuatan perahu atau apa ya. Nah ini bisa lihat karya-karya Pak Erwin, Ibu Suli, Kak Nining, ada Pak Suheri Arno ya, ada karya Bro Chandra ya. Apa nih? Ngintip. Yang mana dia yang ngintip nih? Oh ini. Jadi kalau lihat kanan bawah itu yang ngintip itu adalah jerapahnya itu maksudnya itu. Itu yang kanan bawah itu yang di toilet urinoir itu ya yang ngintip itu adalah jerapahnya itu maksudnya tuh. Kalau based on judul ya ini tebakan saya aja. Oke, lanjut Om. Ini contoh saja. Nah, ini potret kalau hitam putih ya. Ya, ini pasti di kategori cetak ya atau di kategori potret. People boleh? Boleh, gak ada masalah. Oke. Ini kalau saya lihat ini ada Nepal, ada ini kalau kanan bawah ini saya yakin dari Oman, kanan atas itu pasti dari ini kayaknya Ponikem ya dari Surakarta ya. Nah, dua ini saya nggak tahu. Oke. Oke, kurang lebih begini ya, cakep ya. Nah, ini kategori street. Tahun lalu ini kalau nggak salah nih. Bisa dilihat nih, karya-karya dari Last Supper ya, ada warna ya. Ya, ini artinya para streeter itu juga punya wadah ya. Ada dua, kalau misalnya ada kategori street, satu ada juga di open color atau open monochrome, tiga malah. Jadi kalau misalnya hanya motonya street aja nih ya, teman-teman yang motonya street aja nanti boleh kirim tuh. Misalnya kalau di open color ada satu, ada empat ya, sorry. Cetak monokrom ada empat, delapan. Terus tiba-tiba ada street juga, jadi ada 12 foto kan. Foto street terbaik yang teman-teman. Ini. Jadi silakan teman-teman ya, jangan ragu-ragu untuk mengirimkan Salon Foto Indonesia. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih kayaknya dari Pak Iwan Aryawan, tapi saya belum sempat baca. Apakah apa apakah ada penilaian antara kesesuaian judul foto dengan fotonya? Oke, eh, juri biasanya, ini kalau pengalaman saya, juri itu nggak melihat judul. Ya, kadang kita malah nggak tahu judulnya kan nggak keluar kan. Ada di sebagian banyak ini judul itu tidak ada pengaruh. Ya, kalau kita melihat foto ya, apalagi kalau misalnya cetak color ya, atau cetak warna, kita tuh nggak lihat judul juga tuh kan kita lihat langsung lihat ini gambar ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih. Ya, tapi biasanya sih apapun judulnya, biasanya juri sudah kurang lebih mengerti lah maksudnya apa dari melihat foto itu. Nah, ini Perak Soft Copy Travel. Nah, ini ada karya Pak Gerdi Utomo dan ada Pak Agung Chris
ini kayak tari taman ya. Oh, tari Jatuh Aro, Ratu Jaro, sorry, saya salah. Saya kira aman mirip-mirip ya. Selanjutnya di bawah ada Gayer Dancer. Gayer Dancer dari India ini ya. Bisa dilihat bagaimana pengambilan beliau menampilkan dengan sangat baik sekali ya. Apa tuh namanya? Putarannya spinnya juga bagus, mukanya ini ya. Nah, ini adalah kategori travel. Dibuat dengan sangat apa ya? Apa apa ya istilahnya foto ini apa adanya gitu loh. Oh, orang lagi foto, kita say hello gitu kan dari atas di foto sampai ini. Jadi sangat tidak ada kepikiran mau di konsep gimana-gimana gitu kan. Apa adanya aja gitu. Foto yang spontan, sorry. Ini tempatnya spontan sekali, bagus sekali. Oke. Ya, itu perhatikan warnanya ya. Kalau travel tuh boleh warna, boleh monokrom ya. Jadi ini warnanya ditampilkan baik. Oh ya, harus pintar juga dalam memilih foto ya, menjadikan color atau monokrom ya. Kalau misalnya warna-warni seperti gini, jangan kita jadiin BW. Baiknya jangan. Karena apa? Itu menampilkan karakternya, citranya gitu. Jadi itu harus pintar juga kita menentukan ya. Oke, lanjut Om. Oke, tanda penghargaan itu honorable mention ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa. Sengaja saya kasih agak banyak nih 8, jadi kita bisa lihat variasi-variasinya misalnya ya. Misalnya di kanan bawah nih saya rasa ini adalah foto street nih sebenarnya kategorinya ya. Atau misalnya melihat pandemi karya Jimmy nih. Ini pasti mungkin konsepan misalnya ya. Terus Colored Valley ya misalnya. Ya, ini kategorinya kemungkinan besar adalah open color ya. Oke. Kalau dilihat dari sini cantik-cantik sekali, warnanya cakep ya. Oke, teman-teman lanjutkan lagi, Pak. Kita lanjut lagi foto yang lain. Nah, ini tanda penghargaan kembali. Ada Best of Human or People. Nah, ini kategori SFV tahun yang ke-42 ini kemungkinan di Jakarta ya. Ini kalau salah. Ingat saya 42 di Jakarta ya. Nah, ini karya Pak Muhana, Best of Human or People ya. Bisa lihat sangat spontan, sangat menyentuh ya. Sehingga dipilih menjadi Best of Human. Terus misalnya sebelah kiri ada 2 foto, wah karya Pak Agung dua-duanya ya, dari GPA Selamat ya. Ini kemungkinan ini adalah foto street kan, sama foto apa ini, foto potret ya, yang menampilkan Bapak dan apa namanya, main apa, wayang golek ya mungkin ya ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana perhatikan yang paling kiri atas ya, bagaimana menampilkan cahaya itu dengan sangat baik. Sisi kiri menuju ke sisi kanan itu sangat bagus sekali ya, gradasinya sangat cakep ya. Kita bisa lihat makin ke tengah makin ke gelap ya, dari kirinya itu cantik sekali. Nah, ini menampilkan dengan sangat bagus sekali. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini contoh-contoh yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Selanjutnya. Nah, ini kalau bisa kita lihat. Nah, perhatikan setumbu ya, setumbu. Ya, ini adalah foto yang mungkin tidak sering kita lihat, tapi mendapat tanda penghargaan ya. Ya nggak masalah, karena memang sangat bagus sekali, memang layak gitu. Atau mungkin juga memang kategorinya, poinnya menyesuaikan apa sesuai dengan target dari final ya. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi walaupun ini foto yang mungkin sudah sering kita lihat, atau sebelah kiri nih di inlay nih, Morning Bazaar, atau kalau yang nggak ada judulnya mungkin kita mikirnya ini di Kalimantan ya gitu. Tapi menampilkan dengan sangat bagus sekali. Nah, sisi kiri kita bisa lihat nih, kemungkinan kiri atas kita bisa lihat nih foto drone ya. Nah, ini kemungkinan besar di foto drone karya Sofi Aida. Jadi pada prinsipnya semua foto berpeluang untuk mendapatkan tempat atau posisi terbaik untuk dipamerkan di Salon Foto Indonesia. Kanan bawah itu dari Hong Kong ya, itu Larunggar ya. Larunggar itu di China ya. Tempat para biksu-biksu Buddhis, itu daerah yang sangat bagus sekali. Dulu aturannya nggak boleh, kalau orang asing sekarang kayaknya udah boleh ya untuk ke Larunggar. Ini karya Yun Yam dari Hong Kong. Oke, lanjut Om. Nah, lihat ini adalah foto medali perak FPSI murid santri Kota Lama Palembang karya Ahmad Zulharmin Farisa. Ini bagaimana fotografer Pak Ahmad Zulharmin Farisa mengambil foto ketika lagi di kelas. Ya, mungkin pasti dapat izin pasti ya, atau mungkin beliau lagi meliput atau lagi
ada diminta untuk memfoto seperti ini. Foto ini bukan foto yang sederhana. Ini foto yang tidak semua orang bisa dapat karena membutuhkan akses juga ya. Dan bagaimana anak-anak itu bisa belajar dan kita bisa foto dengan high angle sekali bisa kita lihat. Ini foto yang sangat baik sekali ya. Dan bagaimana permainan cahayanya, perhatikan dari sisi kiri menuju kanan bawah, lightingnya begitu bagus ya. Natural itu yang bisa kita lihat dari foto karya Ahmad Zulharmin Farisah, medali perak FPSI. Selanjutnya Om. Nah, ini foto terakhir, medali emas PSA dan medali emas FPSI peserta Indonesia terbaik. Wah, Tibetan Ritual, karya Kakak Suli Jolandalangi dari Hispa Indonesia. Ya, ini foto yang sederhana, ya. Medali emas ini kemungkinan adalah foto ya, ditampilkan dengan sangat baik. Bagaimana asap itu mukanya tidak kena asap, yang lainnya kena asap itu mencari momen seperti ini nggak gampang ya. Jadi menunggu, ya, melihat ya, sehingga foto ini bisa menjadi pemenang medali emas PSA dan FPSI double ini ya. Ini kemungkinan dari Salon Foto Indonesia yang ke-42 yang ada di Jakarta. Kemarin dibuka oleh Menteri Pariwisata ya. Oke. Jadi, oh ya, kita selalu disupport ya, Salon Foto selalu disupport oleh pemerintah ya, sehingga kita bisa juga mendapatkan perhatian dari menteri atau dari pejabat yang berkaitan dengan kreatif atau pariwisata. Oke Om, selanjutnya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua FPSI, Panitia Pelaksana SFI Medan, para senior dan teman fotografer, peserta webinar. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, bahasanya yang mungkin terlalu cepat atau yang tidak pantas. Terima kasih. Bisa kontak saya juga kalau ingin berteman, tanya-tanya mau masuk klub Perhimpunan Amatir Foto Bandung atau atau ingin sekedar sharing-sharing foto, bisa kontak saya di Instagram saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Om Petrus. Mohon ini saya balikin. Terima kasih Om. Oke, terima kasih Koko Robert yang sudah berbagi. Luar biasa, teknisnya sangat dalam sekali. Ini sebenarnya kalau buat teman-teman yang memang mau apa namanya belajar salon foto ya, inilah poin-poin yang pentingnya. Ya dulu kita nggak pernah dapat yang seperti ini, ya asal tancap aja gitu.